Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Maaf ganggu waktunya. Izin mau review skrip yang kemarin sudah jadi. Mau sedikit ada pembahasan aja gitu buat penjabaran dari teman-teman sendiri. Ya, tetap tadi gue bikin untuk ringkasannya. Jadi kalau misalkan pembawaannya ini intonasi, pengayunan nada sangat berpengaruh sekali, sangat amat berpengaruh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman cuma ngebaca aja kayaknya kurang asik deh gitu. Coba dipakai alunan nada yang enak untuk nasabahnya seperti itu. Karena kalau misalkan itu dengan baca biasa aja itu nggak ngena di nasabah. Ya, ini gue mencontohkan aja ya. Gue lanjutkan dari yang pertama. Biasa probing, selamat pagi dengan Bapak Elmo. Saya dengan Surya dari CAP Live yang sudah berizin diawasi OJK. Izin konfirmasi perihal penggunaan Visa Masternya, baik dari kredit card ataupun penggunaan mobile banking, salah satunya Bank BCA ya. Selama penggunaan lancar Pak? Kalau misalnya itu lanjut ya biasa, alhamdulillah. Semoga penggunaannya selalu lancar ke depannya Pak, lancar juga dalam rezeki Bapak sekeluarga di sana. Amin, amin. Gitu. Lanjut lagi lebih enaknya. Jadi kami mengkonfirmasi hal tersebut dikarenakan teratas nama Bapak Surya ya. Direkomendasikan CAP untuk mendapatkan kartu cashless dari kami sebagai apresiasi untuk Bapak Surya. Yang dimana di dalam kartu kayak tersebut sudah tersedia plafon atau limit yang Bapak bisa digunakan setiap tahunnya dengan besar nominal di 100 juta rupiah. Perlu penekanan kata-kata? Ya, begitu. Ini menentukan teman-teman dari dua tahap ini, menentukan teman-teman akan lanjut presentasi atau tidak. Ya, habis itu kita ulas limitnya, pembawaannya tetap enak, santai, dimana dana tersebut bisa langsung Bapak Ibu gunakan sekeluarga tentunya. Semisal Bapak atau keluarga membutuhkan biaya untuk kesehatan, ya silakan Bapak Ibu gunakan dana dari kami. Caranya tinggal digesek aja, berapapun nominal yang digunakan sesuai manfaat yang diambil tinggal dimaksimalkan. Ya, yang terpenting jangan melewati batas 100 jutanya. Artinya Bapak Ibu sekeluarga yang menentukan berapa nominal yang dipakai. Semoga Bapak Ibu bisa bijak dalam pemakaiannya. Jelas ya. Nah ini gue tekankan dipastikan nasabah jelas dengan plafon limitnya. Jadi tujuan ini diberikan 3 tahap ini biar nasabah itu mendapatkan suatu keuntungan lebih dari programnya. Oke. Kalau misalkan ini lu biasa jelas ya Pak. Kalau misalkan dia masih ada intonasi antusias, alhamdulillah tinggal lanjutin lagi aja. Oke. Nah terus gue lanjutkan. Jadi kartunya bisa dikirimkan paling cepat 2 hari kerja setelah program aktif. Jadi gue mengulaskan untuk kartunya karena nasabah pasti akan penasaran begitu, karena udah bahas limit 100 juta, gue langsung masuk ke kartunya bisa dikirimkan. Oke. Jadi diulang lagi, kartunya bisa dikirimkan kami paling cepat 2 hari kerja setelah program aktif. Karena di dalam penawaran program Family Care Optima ini, kabar baiknya lagi, kartunya tercetak bukan untuk nasabahnya saja, melainkan seluruh anggota keluarga juga mendapatkan kartu yang sama seperti Bapak Ibu. Ya, dan maksimal 5 anggota keluarga, kuotanya suami, istri, dan anak 3. Jadi satu orang satu kartu, itu pun istri atau pasangan dengan anak-anak digratiskan kartunya. Ya, jadi siapapun keluarga Bapak yang menggunakan kartunya, siapa saja boleh, berapapun yang dihabiskan dananya sesuai manfaatnya. Sekali lagi jangan melewati batas 100 jutanya per tahun. Karena dengan adanya per bulan premi dengan contoh ini masuk premi agak semut ya. Saya ulang lagi. Jadi kepada nasabah, karena dengan per bulan premi Rp480.000 yang dimana ada penyusunan di res berikutnya, Bapak Ibu sekeluarga diberikan keuntungan lebih dari kami dengan diberikan cashback dari kami itu setiap 5 tahun sekali 30% dari seluruh dana yang terkumpul selama 5 tahun baik digunakan ataupun tidak kartunya.
dan dicairkan langsung ke rekening tabungan Bapak atau Ibu. Nah, pentingnya adalah sebelum teman-teman masuk di sini, biasanya gue menanyakan statusnya nasabah. Bapak sudah berkeluarga belum? Misalkan, kalau misalnya sudah anak berapa Pak? 2. Sudah putra putri lengkap gitu ya. Udah, berarti kan kita tahu tuh statusnya apa, berapa kartu yang kita cetak ya. Nah, terus teman-teman tinggal lanjutin ya. Alhamdulillah ya Pak, semoga keluarga sehat-sehat di sana. Amin ya. Nah, langsung teman-teman kemarin yang mungkin gua bahas di skrip sebelumnya bahwa tapi tetap penggunaannya untuk sekeluarga. Jadi tujuannya itu adalah lu memberikan keuntungan lebihnya dengan memberikan kartunya maksimal 5 sekeluarga gitu. Dan setelah sudah lu dapat datanya, baru lu masuk di sini. Kartunya bisa dikirimkan. Nah kabar baiknya lagi, nah itulah kabar baiknya adalah kepesertaan pasangan dengan anak-anak yang digratiskan. Oke, gue lanjut. Jadi Bapak Ibu sudah kalau ini kan prosedur Admedica ya. Kalau ini dikhususkan teman-teman yang menurut teman-teman oke, gue mau fight asuransi atau teman-teman mau dalam tahap cashless aja, itu sebenarnya teman-teman sendiri yang menentukan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau fight asuransi, ayo di sini nih gitu. Fight asuransinya adalah, jadi Bapak Ibu sudah pernah tahu provider Admedica. Kenapa gue menaikkan hal tersebut ya, karena itu bisa penyambungan kata-kata dari teman-teman untuk lanjut ke programnya gitu. Nah, jadi gue membahas provider Admedica. Jadi contoh, Bapak Ibu sudah pernah tahu provider Admedica sebelumnya? Baik. Jadi provider Admedica saat ini sudah menjadi provider utama di seluruh rumah sakit se-Indonesia. Dominannya, wajib pakai kata dominan karena nggak semua rumah sakit ada Admedica. Jadi ketika nasabah terjadi risiko dimanapun mereka berada, untuk rumah sakit nasabahnya sendiri yang menentukan. Nah, enak penekanan kata-kata di sini. Oke. Baik rumah sakit umum, daerah, swasta, bahkan internasional sekalipun, artinya tidak ada rujukan. Dan setiap menunjukkan kartu Admedica sudah dipastikan Bapak Ibu dibebaskan deposit. Nah, kita kasih keuntungan lagi. Kita ceritain ya. Jadi tinggal selain kartu, identitas, sudah tinggal menikmati pelayanan yang diberikan. Jadi Admedica jadi provider utama di Indonesia dikarenakan dari segala risiko yang terjadi dengan tindakan apapun yang diberikan, semua tercover sesuai manfaat dia dalam kartunya, baik itu karena sakit, kecelakaan, tindak kriminal, bencana alam, semua tercover. Begitupun dengan tindakannya seperti rawat inap, ICU, operasi, pembedahan, bahkan rawat jalan pasca rawat inap, itu pun juga tercover. Yang penting tiap tahunnya jangan melewati batas akumulasi limit 100 jutanya. Seperti itu. Nah itu baru habis itu biasanya gue melakukan verifikasi untuk pengiriman kartu. Jadi konfirmasinya adalah nanti kartunya dikirimkan. Sekali lagi, paling kartunya itu Bapak diterima di alamat rumah. Ini rumahnya masuk jalannya apa? Langsung masuk jalan, nomor rumah, RT RW, terus cari kelurahan, kecamatan sampai semua dapat. Lanjut ke nomor handphone langsung. Biasanya penyambungan kata buat nomor handphone ini gue menggunakan, Bapak izin untuk nomor telepon Bapak saya cantumkan untuk pengiriman kurir gitu. Kalau misalkan dia oke, langsung bacain 08 1 sampai tuntas, langsung ke email, terus ke nama anggota keluarga masing-masing dan DOB nasabah, tanggal lahirnya nasabah langsung sebutin aja. Oke. Udah lengkap semuanya, baru kartu paling cepat Bapak Ibu terima 2 hari kerja, paling lambat 10 hari kerja setelah aktif program. Dan nanti kartunya tinggal Bapak terima aja, karena untuk biaya ongkos pengiriman sudah kami yang menanggungnya. Oke, lanjut lagi. Ini buat download aplikasinya. Saran dari saya ketika kartunya sudah sampai, download aplikasinya juga ya Pak. Ini butuh penekanan atau pengayunan kata yang sudah tertera di Play Store atau App Store. Aplikasinya namanya My Admedica. Tinggal Bapak Ibu sinkronkan saja kartu Admedica dengan aplikasinya. Ketika sudah berhasil sinkronisasinya, Bapak Ibu sekeluarga bisa melihat aktivitas kartu Bapak di handphone. Baik dari limit yang didapat berapa, nominal terpakai berapa, tersisanya berapa, semuanya lengkap transparan. Bahkan detail-detail transaksi lengkap tertera jelas seperti rawat inap Rp300.000 per hari, rawat inap ICU Rp600.000 per hari, dan nanti rincian manfaatnya lengkap di panduan polis ya.
Dengan terlindungi Bapak dari 21 sampai 60 tahun, pasangan 18 sampai 60 tahun itu bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Begitupun anak ya, dari 6 bulan sampai 17 bisa diperpanjang sampai 23. Kartunya langsung bisa digunakan kalau sudah melewati masa tunggu 15 hari dari aktifnya program untuk penyakit yang baru diderita. 12 bulan untuk 17 penyakit terdaftar dalam polis, tapi kalau kecelakaan nggak perlu menunggu, aktif kartu kecelakaan langsung bisa digesek. Jelas ya? Gitu. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan mau fight untuk asuransi dari sini bisa, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai cashlessnya aja, menurut gua ini nggak usah dipakai. Jadi teman-teman langsung buat pengiriman biasanya, lu pada lebih jago daripada gua lah gitu. Bahkan lu 2 menit aja biasanya udah pendataan ya nggak ya Oms gitu. Nah udah dapat semuanya, lu tinggal verifikasi rekening. Nah ini kalau misalkan penggunaan dari BCI atau saving. Nah jadi dan sebagai butuh legalitas resmi, jadi nanti ada pengiriman fill form yang Bapak Ibu dapatkan di mobile bankingnya dengan tertera nama Bapak lengkap dengan ID pelanggannya. Fill form tersebut bisa Ibu lihat di notifikasi resmi dari Bank BCA. Contoh misalkan BCA ya. Jadi yang nanti aktivasinya Bapak sendiri yang melakukan gitu, dan dimohon untuk nomor rekeningnya selalu aktif. Ya, karena cashback per 5 tahun sekali lagi yang Bapak terima, yang Bapak dapatkan itu dicairkan ke rekening atas nama Bapak yang tercantum ya Pak, gitu. Jadi agak penekanan di sini. Nah terus habis itu agak pengayunan lagi intonasinya untuk minta nomor rekening. Jadi izin verifikasi nomor rekening Bapak yang tercantum di m-bankingnya silahkan gitu. Nah habis sudah dapat baru terima kasih semua data sudah lengkap kami terima. Izin membacakan legalitas secara resmi, jadi Bapak Ibu tinggal disimak aja. Jadi kita informasikan juga bahwa terdapat risiko-risiko juga akan muncul di kemudian hari, antara lain risiko cukupan modal, operasional, risiko patuhan, lanjut ke legal. Jadi untuk semua dari pembawaan skrip awal sampai akhir di sini sudah gue pastikan aman. Amannya adalah penawarannya sudah tersounding, nama program tersounding, OJK-nya aja, tinggal teman-teman lengkapi vendor di terakhirnya aja. Ya. Nah, jadi ini saran gue kalau minta nomor rekening, jadi pembawaannya santai aja gitu. Nah, jadi ketika teman-teman minta nomor rekening, izin verifikasi udah diterima, nanti dikirimkan full formnya. Berbeda dengan sisi yang sekarang udah pakai token next, jadi teman-teman enak menyebutinnya sebagai verifikasi premi dan pencairan cashback. Kami izin memvalidasikan kartu kredit Bapak untuk memastikan memang kartu kredit tersebut teratas nama Bapak Elmo sendiri ya. Nah, jadi teman-teman langsung bisa minta valid terus. Seperti kemarin Bapak terima kartu kredit, diberikan kepercayaan kartunya aktif sampai bulan dan tahun berapa Pak dipercayakannya, silakan. Nah habis itu udah dapat dong, berarti baik ini tertera jelas Bapak nanti mau disiapkan untuk kartunya untuk mengikuti langkah dari mesin IVR kami bisa, atau mesin penjawab telepon kita juga bisa. Jadi lebih enaknya nanti ada panduan dari mesin IVR kami untuk memandu pengisian nomor kartu kreditnya Bapak sebagai verifikasinya ya Pak, seperti itu. Langsung teman-teman token X kirimin, ikutin panduannya aja. Oke. Jadi skrip ini sebenarnya udah simpel semua, lu tinggal baca aja, tinggal baca semuanya, tinggal legal, selesai. Dan alhamdulillah gue pakai dengan cara seperti ini, scorecard gue hijau melulu John gitu. Nah dan terakhir ini juga kemarin ini untuk verifikasi nomor rekening, teman-teman banyak yang menanyakan, ini jawabannya ya, ini jawabannya semua di sini. Jadi teman-teman harus pahamin lagi di sini pelan-pelan. Kalau teman-teman udah paham nih kartu kredit sama saving, teman-teman udah jago, kayak nggak perlu gue kasih tahu lagi, udah notok di pala gitu ya. Nah yang terakhir adalah ini sebenarnya kalau teman-teman tahu ini senjata gue banget. Dari tahun 2012 sampai sekarang mungkin masih gue tetap pakai ya gitu. Ini saran gue sama nasabah, karena menurut gue akan closing kalau misalkan gue sudah memberikan suatu saran ataupun benefit yang menguntungkan buat mereka ya gitu. Nah biasanya gue mengulas perihal masalah klaim. Jadi nasabah-nasabah ini sotoy perihal klaim karena apa ya, mereka nggak pernah dirawat gitu kan. Nah jadi mereka sotoy nih, dan kita ngasih tahu cara klaim buat pembukaannya lebih enak. Jadi nasabah itu ada kata tarikan di sana, dan sampai saat ini cara itu masih sangat amat efektif ya, bukan aktif ya. Lanjut
kita kebulin dulu ya. Oke, jadi kalau teman-teman bisa baca ini gue sounding aja ya. Jadi pakai ini adalah tips yang gue selalu pakai buat ngencengin nasabah bahwa nasabah itu akan mau atau enggak ya. Jadi gue selalu menanyakan, Bapak sudah aktif BPJS belum? Biasanya ada jawaban di situ. Sudah ya. Tanyain aja, pernah digunakan belum sih Pak? Belum ya. Nah ini Pak, saya Elmo punya sedikit saran nih buat Bapak. Semoga sih bisa bermanfaat ya. Karena saya ambil saran ini dari pengalaman saya pribadi Pak. Gitu. Jadi 5 tahun yang lalu saya kan pernah dirawat di Siloam 7 hari karena DBD. Gitu. Cuma apesnya saya ini masuk pas ketika pandemi Covid 2020. Gitu. Jadi setelah sembuh DBD, saya harus lewatin lagi tuh Pak isolasi Covid selama 4 hari. Jadi total saya dirawat 11 hari di Siloam gitu. Namun yang saya ingin tegaskan adalah prosedurnya aja nih. Jadi dimana kita kalau dirawat di rumah sakit, selalu pihak rumah sakit menanyakan ke kita mau menggunakan apa Pak? Umum, kantor, asuransi, swasta, BPJS gitu. Nah, alhamdulillahnya saya punya istri ini selaku instansi pemerintah atau PNS kerjanya. Dan ternyata nama saya terdaftar di BPJS kantor istri saya Pak. Jadi saya tidak mengeluarkan dana 1 rupiah pun, saya pakai kartu dari BPJS kantor istri saya. Alhamdulillah. Nah, setelah saya keluar rumah sakit, saya perlu Bapak ketahui ya, saya menegaskan, saya klaim lagi Pak ke kartu ini pasca dari Siloam atau pasca dari rumah sakit. Dan itu bisa loh Pak dicairkan. Jadi butuh penekanan lagi di sini nih. Ya. Setelah saya keluar rumah sakit, perlu Bapak Ibu ketahui ya, saya klaim lagi ke kartu ini pasca dari rumah sakit atau pasca dari Siloam. Dan itu bisa loh Pak. Gitu. Kenapa bisa? Baru jelasin. Kenapa bisa? Padahal biar rumah sakit sudah terlunaskan BPJS gitu. Kalaupun diklaim pasti ada dokumen yang dilampirkan dong. Sedangkan kita tahu dokumentasi semuanya BPJS yang pegang. Betul kan, Pak? Gitu. Nah, ini saran saya ya, Pak. Bapak bisa klaim ke kami itu dengan menggunakan fotokopi kwitansinya aja. Cap legalisir pun nggak masalah gitu. Karena kita tahu yang asli BPJS yang pegang semua dokumentasi. Seperti itu. Jadi saran tambahan dari saya, klaimnya pun itu online aja. Jadi semua dokumen yang Bapak dapatkan tinggal difotoin aja tuh. Kirimkan ke baik itu email atau WA kami boleh gitu. Dan itu pun sangat praktis menurut saya karena klaim online saya juga pernah klaim online juga kan gitu. Karena saya klaim online itu momen itu hari Senin, Pak, saya masih ingat. Saya klaim, alhamdulillah Rabu sore saya sudah terima dananya. Gitu, nominal klaim di bawah saya terima dananya terima dananya itu 13.200.000. Kenapa gue dapat 13.200.000? Gue mengilustrasikan gue ambil premi yang paling besar, rawat inap 1 hari 1.200.000 dikali 11 hari jadi 13.200.000. Itu ketemu nominalnya. Oke. Nah itu gue sedikit tekanin di situ. Jadi dan Rabu sore sudah saya terima dananya, nominal klaim dan di rekening saya dapat nominal akumulasi 13.200.000 saya terima. Jadi kita kasih keuntungan. Apalagi kalau nominal klaim di bawah 10 juta itu enaknya 1 jam Pak approval dananya cair. Gitu. Tapi paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen klaim lengkap diterima. Ini buat cari aman di QE ya gitu. Nah, tapi gue mendisklaimer. Jadi, namun saya mendisklaimer kepada Bapak bukan untuk mencari keuntungan di dalam risiko ya yang terjadi, melainkan saya melakukan ini untuk menutupi dana yang tidak tercover seperti ongkos keluarga menemani saya selalu, biaya makan, pas waktu Covid kan wajib antigen, PCR, tetek bengek dan lain-lainnya banyak Pak gitu. Jadi saya dapat 13 juta itu saya kasih istri semuanya untuk gantiin hal-hal gak diduga saya seperti itu gitu. Nah kalau dari teman-teman daun sounding seperti ini respon nasabah, wah tektokannya bagus, itu gue pastikan 70% closing. Dan sampai saat ini gue masih dapatkan. Dan satu tambahan lagi yang gue nggak kasih berikan di materi ini adalah teman-teman bisa meminta fotokopi kwitansi legalisir itu perlu ke teman-teman tahu cuma bisa di Medica Record. Itu bisa jadi saran tambahan buat nasabah bahwa jadi ini ada saran dari saya Pak, kalau misalnya terjadi resiko biasanya kita minta kwitansi kopiannya dong gitu. Jangan sampai salah bagian Pak. Jangan sampai dari kasir, farmasi, di admin itu nggak bakal digubris. Ya perlu Bapak ketahui ada satu bagian di rumah sakit, seluruh instansi rumah sakit ada namanya Medica Record. Itu yang mengurus seluruh dokumentasi rumah sakit. Yang betul mintanya di situ Pak.
gitu. Saya masih ingat kemarin saya minta kopian kwitansinya 1, petugasnya baik banget, dikasihnya 2. Saya nggak enak, saya selipin aja buat uang makan siang biar cincai ya Pak gitu. Jadi kayak ada bercandaan tuh. Terus habis itu lu ilustrasiin lagi. Nah, jadi saya klaim lagi, saya lengkapi dokumen klaim. Senin saya klaim, alhamdulillah Rabu sore saya sudah terima dananya. Nah, itu bisa lah. Jadi teman-teman sendiri yang bisa ilustrasi. Dan kalau teman-teman udah paham yang gue tulis di belakang ini, teman-teman udah paten, udah paham banget, sampai saat ini gue masih bisa berhasil untuk closing kok. Gue yakin itu. Karena dari saran ini teman-teman udah nge-grabin semuanya bahwa lu udah menyarankan klaim BPJS, klaim reimburse, klaim cashless, ini semua di sini lu mencairkan keuntungan gitu, dan bisa cashless, bisa reimburse, klaim online gitu, dan lu mengilustrasikan bahwa klaimnya asik kok di sini gitu. Jadi menurut gue itu bisa jadi solusi buat teman-teman juga sih. Nanti kita akan pembelajaran lebih banyak lagi lah insya Allah, kalaupun ada waktu senggang gitu. Nah tapi nggak memungkiri kalau misalkan nanti dari skrip ini dari awal sampai akhir, kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin bang kurang nih bang gitu, ataupun mau nih ada masukan nih atau opini yang membangun, silahkan tulis di kolom yang kosong ini ya teman-teman. Gue sekali lagi mendoakan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Gue melakukan hal seperti ini sekali lagi, gue pengen ngeliat teman-teman semua itu pinter gitu ya. Udah pinter, insya Allah kita bisa ketemu di suatu saat momen yang enak lah insya Allah. Teman-teman semangat terus dimanapun berada, doa yang terbaik gue selalu antarkan buat teman-teman dan keluarga di sana. Sehat-sehat terus, jaga kondisi. Thank you. Assalamualaikum.